Assalamualaikum Gusti Sastria Manchester Pendidikan. Adapun tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang pertama yaitu model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Taylor menyarankan perencanaan kurikulum yang pertama mengidentifikasi tujuan umum dengan mengumpulkan data dari 3 sumber, yaitu pelajar, kehidupan di luar sekolah, dan mata pelajaran. Setelah mengidentifikasi beberapa tujuan umum, perencanaan kedua memperbaiki tujuan-tujuan ini dengan menyaring melalui 2 saringan, yaitu filsafat pendidikan dan filsafat sosial di sekolah, dan pembelajaran psikologis. Yang ketiga, tujuan umum yang lolos saringan menjadi tujuan-tujuan pengajaran. Yang kedua, model TABA. TABA menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. TABA percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut TABA, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah dan bukan terlibat dalam perancangan suhu atau kurikulum umum. Karena itu, TABA menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan dibangun menjadi suatu rancangan umum. Yang ketiga, model Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses, Wheeler mempunyai argumen tersendiri. Pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkahnya merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Yang selanjutnya, model Nicholas. Nicholas menitikberatkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum yang munculnya dari adanya perubahan situasi. Audrey dan Nicholas mendefinisikan kembali metodenya, Taylor, TABA, Wheeler dengan menekankan pada kurikulum proses yang bersiklus atau bentuk lingkaran, dan dilakukan demi langkah awal, yaitu analisis situasi. Terdapat 5 langkah yang diperlukan dalam proses pengembangan secara kontinu. Yang pertama, situational analysis, kedua, selection of objective, ketiga, seleksi of content, keempat, organizing and integration of learning acts and content, yang kelima, evaluation. Kemudian, model Skillback. Malcolm Skillback, Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia, mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi model proses kurikulum. Skillback mempertimbangkan model dinamis in nature. Skillback berkata bahwa model dapat diaplikasikan secara bersama dalam pengembangan kurikulum, observasi dan penilaian sistem kurikulum, dan aplikasi nilai dari model tersebut terletak pada pilihan pertama, mengingat susunan model ini secara logis termasuk kategori rasional by nature. Namun Skillback mengingatkan bahwa agar tidak terjerumus pada perangkap pengembangan kurikulum perlu mendahulukan rencana mereka dengan memulainya dari satu-satu langkah. Model integrasi kurikulum. Yang pertama, model Friedman, model pembelajaran tradisional yang memisah-misahkan disiplin ilmu atas beberapa pelajaran seperti matematika, sains, ilmu sosial, bahasa, dan seni. Model ini mengajarkan disiplin-disiplin ilmu tersebut secara terpisah dan tanpa ada upaya untuk menghubungkan atau mengintegrasikannya. Model ini mengutamakan kemurnian disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, model connect. Model yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, topik satu dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain, ide yang satu dengan ide yang lain, tetapi masih dalam lingkup satu bidang studi, misalnya IPA atau IPS. Dengan model connect, siswa lebih mudah menemukan keterkaitan karena masih dalam lingkup satu bidang studi, tetapi kurang menampakkan keterkaitan interdisiplin. Selanjutnya, model nested. Model yang memadukan berbagai keterampilan yaitu keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan isi ketika membahas suatu topik.
Selanjutnya, model squared sheet. Model ini mata pelajaran diatur dan diurutkan secara tepat satu sama lain di antara topik-topik atau unit-unit pembelajaran terpadu. Model squared sheet ini ditempuh dalam upaya mengutamakan dan menyatukan materi-materi yang dibercirikan sama dan berterkait agar lebih untuk dan menyeluruh. Selanjutnya, model shared merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran, sehingga menjadi konsep yang utuh terhadap konsep-konsep yang berserakan tersebut sehingga menuntun siswa untuk membuka wawasan dan cara berpikir yang luas dan mendalam melalui pemahaman terhadap konsep lintas disiplin ilmu. Selanjutnya, model integrasi selanjutnya yaitu model Weber. Model Weber ini mewakili pendekatan tematik untuk memadukan materi subjek. Tema yang berarti biasanya berupa atau siklus tema yang familiar membuat motivasi belajar siswa meningkat dan memberi siswa pengalaman berpikir serta bekerja interdisiplin. Akan tetapi sulit untuk menentukan tema yang fertil. Model selanjutnya yaitu merupakan model pemaduan kurikulum berfokus pada mata kurikulum. Pembelajaran dengan model ini ditempuh dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai pembelajaran. Selanjutnya, model integrate. Model integrate dimulai dengan mengidentifikasi konsep, keterampilan, sikap yang pada beberapa bidang studi, tema hanya berfungsi sebagai konteks pembelajaran. Model selanjutnya, model Immer. Model Immer dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Siswa dalam pembelajaran harus memiliki kemampuan sebagai seorang ahli, sehingga dalam melihat sesuatu, dia pandang pada suatu kacamata disiplin yang dimilikinya. Model ini hanya dapat diterapkan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Yang terakhir, model New World Kit merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi kondisi maupun toleransi. Struktur kurikulum SD, kelompok A, pendidikan agama dan budi pekerti, kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ketiga, bahasa Indonesia, keempat, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan di kelompok B, yang pertama seni budaya dan prakarya, yang kedua pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Adapun keterangannya sebagai berikut. Yang pertama, mata pembelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat. Mata pelajaran kelompok B merupakan kelompok mata pembelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan konten lokal. Yang ketiga, mata pelajaran kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan lokal yang berdiri sendiri. Muatan lokal dapat memuat bahasa daerah. 1 jam pembelajaran beban belajar tatap muka adalah 35 menit. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri maksimal 40% dari waktu kegiatan tatap muka. Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik atau kebutuhan akademik, sosial budaya, dan faktor lain yang dianggap penting. Untuk mata pembelajaran seni budaya dan prakarya, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester. Aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya. Khusus untuk madrasah ibtidaiyah, struktur kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh Kementerian Agama. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas pendidikan kepramukaan wajib, usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja atau PMR, dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan pendidikan. Itulah penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.